Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat YouTube, sahabat Al Ghifari Family yang udah nyampe di channel ini, jangan lupa subscribe. Eh, Pada video kali ini part yang keempat ya. Saya akan cerita khusus pada proses persalinan anak kami yang twin ya, keempat dan kelima. Nah, di video sebelumnya saya sudah ceritakan tentang proses kelahiran, kemudian sampai dia sudah dibawa ke ruang NICU. NICU itu perawatan untuk bayi pasca lahir. Nah, begitu lahir, anak itu bisa nangis keras, dua-duanya nilai itu 1 sampai 10 itu nilainya ternyata 8, 9, 10. Jadi bagus itu. Nah, kemudian dibawalah ke ruang NICU itu, saya lihat dikasih penghangat dari atas itu, badannya dibuka supaya dia hangat. Dia tetap di luar bernafas biasa, kemudian ditunggu perkembangannya sama para perawat itu. Nah, ternyata selang beberapa jam ya, itu yang satu itu saya lihat kok badannya satunya pink merah bagus, yang satunya kok putih, kok beda merah sama putih itu. Dan ternyata yang putih ini yang 2,3 kilo ya, si twin 2,3 kilo itu semakin memutih memucat, dan saya dipanggil oleh perawat. Kondisinya adalah kurang bisa menghisap oksigen dengan baik sehingga badannya semakin memutih pucat ya, bahkan mungkin bisa membiru lama-lama. Nah, harus diberikan tindakan disuplai oksigen ke hidungnya. Itu yang satu. Kemudian yang satunya baik-baik saja, masih di luar. Kemudian sempat terus istri saya tak antar ke ruang NICU, saya dorong. Kemudian dia biar lihat anaknya. Alhamdulillah dia sudah bisa melihat anaknya, tapi posisinya sudah nggak jejer. Kalau saya masih jejer. Dia sudah satunya di inkubator, satunya di luar, dan sempat dibopong, dimimi, tapi dimimi juga belum bisa mimik menyedot dengan baik, cuman di kelamut-kelamut saja. Istilahnya burung pinter, kata bidannya, burung pinter. Nah, analisa kemudian setelah itu difoto ronsen gitu ya, difoto badannya, kelihatan transparan tulang-tulangnya ya. Kemudian analisa dokternya adalah ditanya berapa minggu, sekitar 30-an 5. Nah, analisa dari dokter itu bayi kami itu secara bobot itu sudah bagus. Nah, secara bobot bagus. Nah, permasalahannya di usia. Usianya masih dini. Jadi masih masuk kategori prematur. Nah, bayi yang prematur ini secara fisik itu organ-organnya belum berfungsi secara maksimal. Jadi pernafasannya, paru-parunya itu belum bisa bekerja dengan maksimal. Termasuk organ-organ lain katanya, entah ginjal atau apapun ya, itu belum maksimal, sehingga perlu dibantu untuk adaptasi di lingkungan luar sampai dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa hidup secara normal. Ya, lahiran sesar resikonya seperti itu lebih banyak ya. Nah, kemudian akhirnya ada lagi pengaruh dari bayi yang badannya besar itu, apakah ada riwayat gula itu, kata dokternya ya, kalau gula itu orang tuanya punya riwayat gula itu menyebabkan bayinya menjadi cepat besar. Nah, ini enggak, memang sudah karena mengejar bobot di seminggu terakhir itu banyak makan es krim, makannya banyak itu sehingga besar. Memang kita upayakan supaya bobotnya bagus sehingga bisa lebih siap dalam lahiran. Ya, kami ngertinya kalau bobotnya sudah bagus cukup, ya sudah bisa dikeluarkan dengan aman. Ternyata ada faktor usia. Nah, usia ini sangat penting sehingga
ini bisa dikatakan kategori prematurnya. Karena prematur ya dia belum bisa beradaptasi dengan baik. Nah, setelah selang hampir 1 hari itu ternyata si twin yang 2,5 kilogram mengalami gejala penurunan. Jadi dia mungkin masih sangat berat. Dia secara fisik lebih besar tapi sudah bekerja lebih keras ya dalam bernafas, tapi ternyata kondisinya menurun, ngedrop, tanda-tandanya sama dengan yang 2,3 kilo. Akhirnya saya dipanggil lagi, dikasih persetujuan untuk diberi perlakuan yang sama, yaitu di inkubator, kemudian dipasang oksigen di hidungnya. Nah, saat dipasang di oksigen di hidung itu saya lihat, saya panik, dok itu kok keluar busanya lewat mulut. Oh ternyata itu yang bagus Pak, yang normal. Itu bagus normal karena oksigen masuk lewat hidung, kemudian keluarnya tidak lewat hidung tapi lewat mulutnya, sehingga ludahnya keluar berbusa. Nah itu normal. Nanti kalau kalian lihat seperti itu jangan kaget. Nah akhirnya saat ini dua-duanya anak kami berada di inkubator, diberi perlakuan, dicek detak jantungnya seperti apa, hisapan oksigennya seberapa, kemudian dia akan terus diamati. Harapannya semoga tidak lama, cepat bisa ada adaptasi di luar, paru-parunya bisa kuat bernafas. Ya Allah, saya mohon semoga segera dikuatkan. Nah ini kayak dilatih untuk bernafas, paru-parunya itu disuplai oksigen dan berlatih bernafas. Nah sampai saat ini alhamdulillah, saya tanya sama dokternya, kondisinya stabil baik. Nah nanti kalau sudah stabil baik itu perlakuannya adalah sudah stabil baik nih, maka oksigennya mulai diturunkan, suplainya diturunkan, istilahnya disapih kayak bayi itu disapih susu, kalau nyusu disapih, oksigennya diturunkan, kemudian diturunkan lagi sampai nanti dilepas. Nah, dilepas tapi masih dicek detaknya, kemudian perkembangan yang lainnya. Nah, kalau nanti sampai dilepas kok bisa tetap stabil detaknya, nafasnya, nah berarti insya Allah anak ini sudah siap untuk dibawa pulang. Nah, tadinya kalau anak ini memang kondisinya baik-baik saja, siap normal ya ke NICU, mungkin cuma setengah hari langsung bawa turun, dijadikan satu sama ibunya, bisa dimimii, bisa bonding ya, bisa normal seperti itu. Tapi untuk kondisi yang seperti ini dia harus berada di NICU. Jadi mohon doanya teman-teman, mungkin di saat kalian nonton ini ya insya Allah anak saya sudah berada di sini. Harapannya nanti videonya adalah video perkembangan selanjutnya. Ini saya membuat video flashback sejak anak pertama, kedua, ketiga, kemudian ini 4, 5. Jadi posisi saat ini kami masih menunggu perkembangan anak kami. Jadi kami masuk untuk proses lahiran sesar itu Selasa sore jam 2 kami ke rumah sakit, checking, masuk kamar penginapannya, kemudian dicek tensinya, macam-macam ya persiapan. Itu nanti paginya, Rabu pagi itu yos dikasih obat, mandi, kemudian dikasih obat dari dalam ya dan sebagainya. Nah iya, dilepas selananya terus dimasuk nanti ayah yang nyawi. Nah metode yang terbaru itu metode apa Bu? ERAX. Nah nanti saya akan cerita tentang metode ERAX ini di video tersendiri, seperti apa perkembangannya dan seperti apa pengalamannya. Ini di video tersendiri. Di video ini saya cerita tentang my twins, itu sekarang posisi masih di rumah sakit. Takut apa? Enggak ada apa-apa kok. Alhamdulillah posisi saat ini anak kami kemarin saya lihat itu sudah nangis kenceng. Jadi nangisnya sudah kenceng, jadi sudah mimiknya juga sudah
kenceng. Jadi yang sehari ini perkembangannya luar biasa bagus. Tadinya Mimi itu ditaruh itu cuman masih anteng belum bisa nyedot. Nah, sekarang udah kenceng. Nah, berbahagialah kalian kalau punya anak begitu lahir prol terus nangis keras. Wah, itu bahagia. Berarti kita suaranya, perutnya, energinya, paru-parunya semuanya sehat. Maka bahagia sekali melihat mendengar tangis bayi itu sangat indah itu. Karena dia sehat gitu ya. Nah, saat ini posisinya alhamdulillah membaik. Kami sudah tidak sabar menunggu agar mereka bisa segera berada di tempat ini nemenin kami di rumah ya. Ini udah boxnya ini sudah saya review ya. Nanti tak review lagi itu di bawah udah dikasih roda jadi enak itu untuk geser-geser. Nah, ini ibunya sedang ambil susu, merah susu, nanti agendanya jam 8-an kita kirim ke rumah sakit. Jadi tadi saya cerita ya, prosesnya itu jam Selasa sore, kemudian persiapan pagi itu mandi dikasih obat untuk antiseptik di luar, kemudian minum dari dalam untuk kekuatan dan obat-obat suplai dari dalam. Nanti metodenya adalah ERAX. Nah, ini metode ERAX nanti tak ceritakan lagi dan pengalamannya nanti tak cekkan ke istri saya seperti apa. Saya nanti biar kalian pengalaman sesar seperti apa. Karena sesar dulu dengan sesar sekarang beda. Nah, perbedaan sesar zaman dulu karena memang banyak sekali bedanya. Kemudian kecepatan sembuhnya nanti tak ceritakan. Nah, kemudian Rabu pagi, Selasa, Rabu pagi itu proses di sesar. Kemudian Kamis itu proses ibunya dirawat, kemudian dikasih obatnya, kemudian nanti sampai ganti perban. Kemudian Jumat pagi sampai siang itu ganti perban. Jumat pagi, kemudian obat-obatnya untuk di rumah dibekali, dipersiapkan ke apotek, kemudian bayar, orang lali bayar. Jadi malam, jadi Selasa sore nginep, terus Rabu nginep, Kamis nginep, Jumat ya. Jadi 3 malam 4 hari ya. Nanti kalau prosesi sesar itu akan membutuhkan waktu bermalam 3 kali 4 hari, 3 malam 4 hari. Nah, itu nanti oke, nanti tak dicerita khusus saja untuk seperti apa pengalaman dan kondisi sesar itu sendiri ya. Oke ya, 3 malam 4 hari. Nah, itu dulu untuk part ini, nanti saya akan cerita berikutnya. Subscribe, ucapkan alhamdulillah, yang belum sholat dulu karena ini selain jadi dokumentasi bagi keluarga kami, ini sudah juga jadi bekal ilmu bagi Anda semua yang nyampe sini. Ini penting banget, ini luar biasa. Bagi kami nggak bisa ngulangi lagi, bagi Anda silahkan ambil yang baik-baik untuk persiapan diri Anda sehingga Anda maju melangkah itu dengan bekal ilmu. Memang terbaik dengan bekal ilmu, tidak maju aja tahu-tahu terjadi hal sebanyak hal baru bingung gitu. Jangan lupa bahagia. Salam hangat dari Al Ghifari Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.